Om Swastiastu, perkenalkan saya Andre Sangsia. Hari ini saya akan membacakan mengenai eh, NSAID in Pain Management, terutama pada obat jenis ibuprofen. Baik, sebelum saya memulai mengenai obatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nyeri, di mana nyeri menurut IASP merupakan sebuah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut, di mana nyeri ini selalu bersifat subjektif dan berbeda dirasakannya pada setiap orang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai NSAID. Eh, NSAID sendiri merupakan sebuah obat antiinflamasi atau anti radang yang non steroid, di mana uh, NSAID ini adalah merupakan golongan obat yang memiliki fungsi sebagai analgesi atau pereda nyeri, antipiretik atau penurun panas, dan antiinflamasi atau anti radang. Di sini secara umum NSAID bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang di mana enzim ini akan mensintesis prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan. Untuk enzim yang dihambat sendiri terdiri dari COX-1 dan COX-2. Uh, Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari COX-1 dan COX-2 sendiri, di mana untuk COX-1 di sini dia bersifat konstitutif dan merupakan pembuat atau sintesis prostaglandin pada proses-proses fisiologis, di mana dia bekerja pada site-site yang penting seperti mukosa gaster, ginjal, dan endotel vaskular. Untuk COX-2 dia lebih bersifat inducible, di mana COX-2 sendiri lebih bekerja pada induksi di lokasi inflamasi seperti sitokin pada demam, inflamasi, dan nyeri. Untuk COX-2 sendiri dia lebih bekerja pada site seperti sistem saraf pusat dan ginjal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat ibuprofen. Ibuprofen sendiri merupakan obat golongan NSAID yang merupakan jenis turunan asam propionat. Di mana untuk farmakokinetik dari ibuprofen sendiri adalah dengan absorpsinya dia memiliki bioavailability 90 sampai 100%. Untuk onset kerjanya 30 menit sampai 60 menit apabila dikonsumsi dengan oral, dengan peak serum level terjadi pada 1 sampai 2 jam setelah dikonsumsi. Untuk distribusinya sendiri, ibuprofen 99% terikat dengan plasma protein. Dan untuk metabolisme dari ibuprofen sendiri dilakukan di liver dan ginjal. Untuk eliminasinya sendiri, kalau ibuprofen half life-nya terdiri dari 100 menit atau 1,8 jam sampai 2 jam setelah dikonsumsi, dan untuk rute ekskresinya 95% melalui urin dan sisanya melewati feses. Untuk farmakodinamik dari ibuprofen sendiri, ibuprofen bekerja dengan inhibisi non-selektif reversibel pada COX-1 dan COX-2. Ibuprofen juga menginhibisi sintesis dari prostanoid dan menginhibisi agregasi dan degranulasi dari neutrofil dan sitokin proinflamasi. Mengenai sediaan dan dosis untuk ibuprofen sendiri, sediaan yang tersedia di Indonesia itu ada yang tablet 200 mg dan 400 mg. Untuk indikasinya sendiri dia diberikan untuk nyeri ringan sampai sedang seperti pada nyeri pada gigi, sakit kepala, dan lain-lainnya. Untuk dosis ada berbeda-beda sesuai dengan umur dan juga penyakitnya.
Untuk yang dewasa, secara umum dosis yang dianjurkan adalah 200 sampai 250 mg 3 sampai 4 kali sehari. Untuk anak yang berusia 1 sampai 2 tahun, 50 mg 3 sampai 4 kali sehari. Untuk 3 sampai 7 tahun, 100 sampai 125 mg 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia 8 sampai 12 tahun, 200 sampai 250 mg 3 sampai 4 kali sehari. Dan untuk ibuprofen sendiri tidak boleh digunakan pada anak dengan berat badan yang kurang dari 7 kg dan sebaiknya diminum setelah makan. Untuk spesifik pada osteoartritis dan juga artritis reumatoid, dosisnya 1.200 sampai 1.800 mg dikonsumsi 3 kali sehari dengan dosis maksimum 2.400 mg per hari. Dan jika kondisi sudah stabil, selanjutnya dosisnya dikurangi hingga maksimum dari 1.400 mg per hari. Untuk efek samping dari ibuprofen sendiri, terdapat yang umum, tidak umum, dan jarang, dan sangat jarang. Untuk yang efek samping umum yang dapat terjadi adalah pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual muntah, nyeri abdomen, dan juga konstipasi. Dan untuk yang efek samping tidak umum, beberapa diantaranya ada rinitis, insomnia, somnolen, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, tinnitus, vertigo, dan asma. Dan untuk efek samping yang jarang, bisa terjadi gangguan hematologi dan reaksi anafilaktik, dan reaksi yang sangat jarang dapat terjadi gagal liver dan reaksi kulit. Untuk kontraindikasi penggunaan sendiri dari ibuprofen adalah untuk ibu yang hamil pada trimester akhir, kemudian pasien dengan ulkus peptikum baik pada ulkus duodenum dan juga lambung, kemudian pada hipersensitivitas polip pada hidung, pasien angioedema, asma dan rinitis, dan juga urtikaria ketika menggunakan asam asetil salisilat atau AINS lainnya. Berikut presentasi saya mengenai NSAID ibuprofen. Terima kasih atas perhatiannya.